warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi sistem reproduksi manusia. Kamu sudah belajar tentang sistem reproduksi pada pria. Kira-kira sama nggak nih organ reproduksinya dengan wanita? Tentu beda dong ya. Mari kita pelajari sistem reproduksi pada wanita. Dimulai dengan mengenali organ-organ apa saja yang dimiliki oleh wanita. Ada organ bagian dalam dan organ bagian luar. Pada bagian luar ada vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri yang disebut labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Untuk bagian dalam dapat kamu lihat pada gambar ini. Yang pertama, ada ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur berkembang. Calon sel telur atau oosit berkembang sejak awal kehidupan perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Peristiwa pelepasan sel telur ini disebut ovulasi. Setiap ovarium bergiliran melepaskan sel telur setiap bulannya. Jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan telur. Selanjutnya, sel telur ditangkap oleh Fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Tuba Fallopi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi pembuahan atau fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, ini nih infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Fimbriae, struktur berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Yang tadi disebutkan tugasnya adalah menangkap sel telur yang dilepaskan. Selanjutnya, uterus atau rahim. Dinding rahim atau endometrium di dalamnya berperan dalam pembentukan plasenta yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Jadi endometrium ini sebenarnya adalah kumpulan pembuluh darah yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Pada wanita hamil, endometrium akan membentuk plasenta. Jika tidak hamil, maka endometrium akan meluruh setiap bulannya, yang disebut menstruasi. Selanjutnya serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Terakhir, vagina yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Jadi, inti dari sistem reproduksi wanita adalah untuk menghasilkan sel telur, atau disebut juga dengan ovum. Kalau yang untuk pria kemarin, sistem reproduksinya menghasilkan sel sperma. Kalau wanita menghasilkan ovum. Peristiwa ini disebut dengan oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, oleh organ ovarium. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Bakal sel ovum atau kita sebut dengan sel primordial yang jumlahnya ratusan ribu hingga 2 juta bermitosis membentuk sel induk telur atau kita sebut dengan oogonium.
Inilah proses pembentukan sel ovum yang disajikan dalam bentuk bagan oogenesis. Oogonium yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis. Tahap pertama membentuk satu oosit sekunder yang bersifat haploid atau N dan satu polosit atau badan polar bersifat haploid juga. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, menghasilkan dua polosit lagi. Sedangkan oosit sekunder juga membentuk ootit yang bersifat haploid dan polosit. Ootit akan mengalami diferensiasi membentuk ovum yang bersifat haploid atau N. Nah, pada akhir oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan juga 3 polosit atau badan polar yang haploid juga. Namun yang dapat berfungsi untuk reproduksi hanya satu sel telur saja. Begitu tuh ceritanya bagaimana wanita menghasilkan sel telur untuk memperbanyak keturunan. Sel telur tersebut bisa berkembang menjadi embrio yang selanjutnya akan berkembang jadi janin. Syaratnya harus bertemu dengan sel sperma. Kalau nggak ketemu gimana? Ya udah, dibuang berarti. Nah, ini bahasan kita selanjutnya tentang menstruasi. Kalau siswa perempuan pasti sudah tahu nih, karena sebagian besar pasti sudah mengalami menstruasi. Menstruasi merupakan peristiwa keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel penyusun dinding rahim atau endometrium karena ada peluruhan akibat sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Menstruasi normalnya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi jika sel telur yang dihasilkan tidak dibuahi oleh sperma. Bagaimana proses lengkap siklus menstruasi? Siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari, walaupun ada juga yang bersiklus pendek, kurang lebih 18 hari, atau bersiklus panjang, kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi terjadi pada hari pertama sampai sekitar hari keempat atau 5. Hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Pada fase ini, dinding rahim akan meluruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya, fase proliferasi. Folikel tadi ketika fase menstruasi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut memicu dinding rahim menebal untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio, serta memicu dihasilkannya hormon FSH dan LH. LH berfungsi untuk memicu terjadinya ovulasi. Selanjutnya, fase sekretori. Folikel yang melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum tidak akan menghasilkan estrogen dan progesteron lagi. Hal ini menyebabkan dinding rahim rusak dan pembuluh darahnya pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Sudah sampai di akhir video, saatnya uji pemahaman.
Kamu sudah mempelajari alat-alat reproduksi wanita dan peristiwa menstruasi. Coba sebutkan organ reproduksi apa saja yang berperan dalam terjadinya peristiwa menstruasi. Kamu sudah mempelajari alat-alat reproduksi wanita dan peristiwa menstruasi. Coba sebutkan organ reproduksi apa saja yang berperan dalam terjadinya peristiwa menstruasi, sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Selalu bersyukur atas nikmat yang kamu terima setiap detiknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.